Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur kembali di hari Rabu tanggal 12 April 2023. Saya berharap jemaat dalam keadaan sehat, kuat, bahkan tetap diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, ada baiknya kita juga memanggil pertolongan Tuhan agar supaya setiap persoalan kehidupan, bahkan aktivitas kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan telah jaga kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Kami boleh menikmati hari ini. Bahkan Tuhan, kami akan beraktivitas. Sebelum kami memulainya, maka kami bermohon tuntunan Roh Kudus, agar kami mampu untuk melewati hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, masih tetap dalam perenungan hari Paskah, maka kita akan membaca dalam Injil Markus pasal 16 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Sampai di sana firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, malaikat bukan sesuatu yang asing bagi orang percaya. Kisah dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru menceritakan bagaimana Tuhan Allah mengutus malaikat-Nya untuk menyampaikan kabar atau berita, pesan-pesan kepada manusia. Dalam Perjanjian Lama, kata malaikat paling tidak disebut 108 kali, dan dalam Perjanjian Baru 165 kali. Malaikat pada dasarnya adalah roh yang melayani. Boleh dibaca dalam Ibrani pasal pertama ayat 14. Malaikat sering mengambil bentuk seorang manusia. Sebagaimana dalam pembacaan kita pada hari ini, malaikat Tuhan datang dalam bentuk manusia sebagai seorang muda yang memakai jubah putih. Berada di dalam kubur dan duduk di sebelah kanan pembaringan jasad Yesus Kristus. Malaikat dipandang sebagai yang menggulingkan batu yang menutupi pintu kubur Yesus. Kehadiran malaikat di dalam kubur membuat Maria Magdalena dan perempuan lainnya terkejut. Dapat diartikan mereka takut, tercengang, tetapi orang muda itu berkata, "Jangan takut." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah memakai manusia untuk melaksanakan rencana penyelamatannya bagi seisi dunia. Tetapi juga mengutus malaikat. Bahkan malaikat juga diperintahkan untuk menjaga manusia. Sebagaimana dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Tertulis, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kehadiran malaikat Tuhan untuk menyampaikan pesan
bahkan sebagai perpanjangan tangan Tuhan Allah untuk menjaga dan melindungi kita. Seharusnya menjadikan kita bersukacita, tenang dan bahagia, mendapat perhatian dari Tuhan Allah. Dijauhkan dari pikiran dan hati kita yang ketakutan, yang penuh kecemasan, yang bimbang. Diganti dengan iman percaya yang sesungguhnya akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, baik sebagai suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua dan seisi keluarga kita, marilah menaruh percaya yang sungguh kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita mempercayakan segala masalah persoalan kita, bahkan usaha kerja kita kepada Tuhan Allah yang hidup, Maha Kasih dan Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita senantiasa. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mempunyai kehidupan kami, terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan-Mu. Kami semakin kuat, kami semakin percaya, bahkan tidak meragukan kuasa Tuhan. Jikalau kami pun masih meragukan kuasa Tuhan untuk terjadi dalam hidup kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan bawa kami untuk tetap dekat dan setia, bahkan tetap percaya kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Aktivitas panjang hari ini tidak menjadi kami takut, tidak menjadi kami cemas, tidak membuat kami berkecil hati, namun tetap percaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.